Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas topik mengenai definisi perusahaan, teori-teori perusahaan, tujuan perusahaan, dan stakeholder perusahaan. Seiring berkembangnya suatu negara, banyak perusahaan mulai berlomba-lomba untuk membangun gedung ataupun bangunan yang dipakai untuk perkantoran. Seperti terlihat di kota-kota, banyak bangunan tinggi dan gedung-gedung yang berjejer. Pelaku usaha semakin gencar untuk memperluas perusahaan dan bisnisnya untuk meraup keuntungan lebih. Kita tentu sering mendengar berbagai nama perusahaan. Entah kita pernah melihat perusahaan secara langsung atau bekerja di suatu perusahaan, ataukah hanya sekedar mendengarnya saja. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perusahaan? Perusahaan adalah suatu usaha yang dibangun oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengelola sumber daya untuk keperluan produksi barang dan jasa, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan atau kepuasan konsumen, dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bagi suatu perusahaan. Sedangkan, menurut Kanterelis, ia menyatakan bahwa perusahaan adalah suatu mesin untuk memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari masyarakat yang selanjutnya didistribusikan kepada pemilik perusahaan, pekerja, pemasok, dan penyedia barang publik. Contoh perusahaan yang ada di Indonesia dalam bidang makanan dan minuman seperti PT Indofood Sukses Makmur, PT Sido Muncul, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, dan masih banyak perusahaan lainnya. Selanjutnya, teori-teori perusahaan. Yang pertama, teori neoklasik perusahaan. Teori neoklasik mengasumsikan bahwa perusahaan merupakan kumpulan dari elemen-elemen individu yang rasional, di mana perusahaan mengolah sumber daya dan mengatur proses produksi, sehingga dapat memuaskan konsumen, dan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan profit juga tercapai. Kedua, teori manajerial perusahaan. Ketika suatu perusahaan mulai berkembang dan meluas, maka akan sulit dikelola jika sendirian. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya tim manajerial yang akan membantu pemilik perusahaan untuk mengelola perusahaannya, di antaranya mengelola keuangan, pemasaran, sumber daya, produksi, dan yang lainnya. Tujuan manajer yaitu bagaimana agar dapat memaksimasi profit, sehingga dapat memaksimalkan kepuasan dan utilitas pemilik perusahaan. Ketiga, teori perilaku perusahaan. Teori ini menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi suatu perusahaan, dan didasarkan pada pengamatan aktual dari perilaku perusahaan berdasarkan proses pengambilan keputusan di setiap perusahaan yang bervariasi. Yang keempat, teori evolusi perusahaan, di mana pada teori ini menekankan pada bahasan mengenai kapabilitas dan proses produksi. Dalam teori ini, inovasi proses dan inovasi produk merupakan hal yang sangat penting karena dapat mendorong kinerja perusahaan agar jauh lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi. Kelima, teori strategik perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa daya saing suatu perusahaan ditentukan oleh sumber daya. Mengapa demikian? Karena ketika sumber daya yang unik dalam suatu perusahaan semakin tinggi dan hubungan antar satu sama yang lain di dalam perusahaan itu baik, maka dengan sendirinya perusahaan akan memiliki daya saing yang tinggi, di mana sumber daya yang dimaksud mencakup tenaga kerja, modal, bahan baku, pengetahuan baru, tenaga ahli, dan hubungan baik antar serikat pekerja. Yang keenam atau yang terakhir yaitu teori perusahaan berbasis pengetahuan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa pengetahuan penting untuk mengelola suatu perusahaan, di mana pengetahuan diterapkan dalam proses produksi dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan perusahaan.
Suatu perusahaan dibangun bukan hanya sekedar dibangun, tetapi memiliki tujuan di balik terbentuknya perusahaan itu, di mana yang secara umum kita tahu bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimasi profit. Namun, tidak hanya itu, perusahaan juga memiliki tujuan lain, seperti yang pertama, maksimasi laba. Untuk memaksimalkan laba, maka pendapatan marginal harus sama dengan biaya marginal atau MR sama dengan MC, di mana pendapatan marginal artinya terdapat tambahan pendapatan untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Sedangkan biaya marginal artinya tambahan biaya untuk setiap tambahan unit barang yang diproduksi. Dengan memaksimumkan laba, maka pelaku usaha dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Kedua, maksimasi penjualan. Salah satu tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan penjualan mereka. Perusahaan dapat dikatakan layak jika mampu meningkatkan penjualannya, karena keuntungan atau laba diperoleh dari hasil penjualan. Yang ketiga, memaksimasi pertumbuhan. Memaksimasi pertumbuhan perusahaan penting untuk mendorong keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Perusahaan berupaya untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhannya, seperti dalam penjualan, laba atau keuntungan, aset, dan lain sebagainya. Selain itu, ada beberapa tujuan lain perusahaan yang tidak mengarah ke maksimasi. Pertama, berbasis produksi. Dalam arti menentukan target produksi dan mempertahankan stabilitas produksi. Kemudian yang kedua, berbasis persediaan, di mana perusahaan memproduksi barang dalam jumlah yang cukup atau optimal, sehingga persediaan yang optimal dapat menstabilkan pemasaran dan perusahaan dapat bertahan ketika terjadi fluktuasi pasar. Dan terakhir, penguasaan pangsa pasar, yaitu bagaimana cara agar manajemen dapat mempertahankan pasar dan memperluas pasar produk suatu perusahaan. Stakeholder perusahaan. Stakeholder atau dapat juga disebut dengan pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan atau organisasi, seperti pemegang saham, manajemen, pemasok, dan pelanggan. Pemegang saham atau disebut juga dengan investor adalah mereka yang menanamkan modal di suatu perusahaan. Kemudian manajemen. Manajemen adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama dalam menjalankan aktivitas manajemen di suatu perusahaan dan bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Kemudian pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan sumber daya seperti bahan baku atau bahan mentah dan lain sebagainya yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Kemudian pelanggan. Pelanggan atau disebut juga dengan konsumen adalah sekelompok masyarakat yang mengonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa dari suatu perusahaan. Itulah tadi bahasan mengenai perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.